Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang Muslim, bolehkah kita membenci orang Yahudi? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam beberapa ayat Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan tentang keburukan perilaku orang Yahudi dan kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman. Semisal pada surah Al-Maidah ayat 71, 72 dan 82, Al-Baqarah ayat 120, dan Ali Imran ayat 100. Banyak orang yang menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan pembenaran untuk membenci dan memusuhi Yahudi. Sebenarnya bagaimana hukum membenci Yahudi? Bolehkah orang Islam membenci kaum Yahudi? Pakar tafsir Al-Quran, Ustadz Syahrullah Iskandar menjelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat surah Al-Isra atau disebut juga surah Bani Israel. Dinamakan demikian karena 9 ayat pada awal surat itu berisi keterangan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Surah Al-Isra juga menjelaskan tentang pembinasaan dan penghancuran Bani Israel karena perilaku dosa dan kerusakan yang dilakukannya. Ustadz Syahrullah kembali menjelaskan, Allah menyandingkan pemuliaan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra pada ayat pertama dan pada ayat kedua berupa pemuliaan kepada Nabi Musa dengan kitab Taurat yang dibawanya sebagai tuntutan bagi Bani Israel dari kebodohan dan kekufuran menuju cahaya ilmu dan iman. Al-Quran juga menjelaskan tentang terminologi Bani Israel. Menurut Ustadz Syahrullah, Bani Israel dinisbahkan kepada keturunan Nabi Yakub yang dinamai Israel. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat 58 jelas menyebut Nabi Yakub sebagai Israel. Ustadz Syahrullah menerangkan, keturunan Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Dengan begitu, dia menjelaskan, Bani Israel mencakup para nabi yang disebutkan tersebut yang wajib diimani umat Islam. Bani Israel juga sering disebut Israiliyun karena pengikut atau keturunan Nabi Yakub. 12 anak Nabi Yakub alaihi salam inilah nantinya yang berkembang menjadi 12 suku Bani Israel. Israel berasal dari kata berbahasa Ibrani, Isra berarti hamba, dan Il atau I'il adalah Allah, dalam bahasa Arab sepadan dengan makna Abdullah yang berarti hamba Allah. Menurut Ustadz Syahrullah, Bani Israel juga disebut Indroniyun yang berarti cucu Nabi Ibrahim karena dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Muhammad Sayyid Tantawi dalam bukunya, Banu Israel fi Al-Quran menyebut alasan lain bahwa sejarah Bani Israel adalah berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari penghidupan. Awalnya mereka bermukim di padang Sahara, kemudian berpindah. Ibariniyun dari kata abara yang berarti melintasi satu wilayah ke wilayah lain. Begitu gambaran awal dari Bani Israel. Persoalannya, apakah negara Israel sekarang ini adalah yang disebutkan oleh Al-Quran atau bukan? Tentu kita harus objektif melihat persoalan ini bahwa Israel yang berkonflik dengan Palestina sekarang adalah sebuah negara bentukan beberapa puluh tahun belakangan, sedangkan Bani Israel yang dibicarakan dalam Al-Quran itu sudah hadir jauh sebelum kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Ustadz Syahrullah. Ia menjelaskan, bahwa Bani Israel juga dinamai Yahudi yang makna bahasanya adalah tobat atau berarti kembali. Ini didasarkan pada surah Al-A'raf ayat 156 yang artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa kata Yahudi terambil dari nama salah seorang putra Nabi Yakub ibnu Ishak yang bernama Yahuja. Hal yang berkaitan dengan Yahudi dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali dalam 21 ayat dan 9 surah Al-Quran. Perinciannya adalah kata hadu sebanyak 10 kali, kata hudan sebanyak 3 kali, dan kata Yahud terulang sebanyak 9 kali. Ketiga istilah tersebut memiliki konteks penyebutan berbeda dalam Al-Quran. Kata Yahud lebih berkonotasi negatif yang dikecam oleh sekian banyak ayat Al-Quran disebabkan oleh kedurhakaan dan sikap melampaui batas.
Secara global, Al-Quran menggambarkan Bani Israel dalam 3 konteks, yaitu memperoleh karunia, pembangkangan, dan balasan. Bani Israel memperoleh kelebihan di antaranya terselamatkan dari kekejaman Fir'aun, diutusnya banyak rasul dari golongan mereka, diturunkannya kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihi salam, kelebihan kaumnya pada masanya, dan selainnya. Namun, Al-Quran juga menggambarkan sifat buruk dari kaum Yahudi, seperti melanggar perjanjian, membunuh nabi mereka, dan selainnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah terdapat beberapa suku yang menganut Yahudi, seperti Bani Kainuko, Bani Al-Nadr, dan Bani Quraizah. Muhammad Izzah Darwaza dalam bukunya, Al-Yahudu fi Al-Quran Al-Karim, menyatakan bahwa mereka digolongkan sebagai keturunan Bani Israel, bukan keturunan Arab asli. Mereka mendiami wilayah khusus dan agak terpisah dari komunitas lain dan kesehariannya menuturkan bahasa Ibrani di antara mereka dan juga piawai berbahasa Arab. Surah Al-Maidah ayat 82 menyebutkan, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Menurut Ustadz Syahrullah, ayat itu dipahami oleh sebagian mufasir secara general, mencakup semua Yahudi. Pendapat itu dibantah oleh sebagian mufasir bahwa tidak semua Yahudi bersikap demikian kepada kaum muslimin. Di masa pewahyuan, terdapat kalangan Yahudi yang tidak memusuhi kaum beriman kendati mereka taat menjalankan agamanya. Demikian halnya dengan kata Nasara pada ayat itu ditafsirkan sebagai Raja Najasyi, seorang penguasa beragama Nasrani yang memberi jaminan keamanan dan menyambut baik kaum muslimin yang berhijrah ke wilayahnya. Tentu terlalu gegabah jika menggeneralisasi cakupan ayat ini sehingga bersikap eksklusif dan tidak mengakui eksistensi Yahudi dan Nasrani, kata dia. Bukankah tercatat dalam Piagam Madinah betapa penganut agama lain juga hidup berdampingan dengan kaum muslimin? Kita ingat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan secara adil Zaid ibnu Al-Samin yang seorang Yahudi, ketika berperkara dengan Tumah ibn Ubairik, seorang Muslim. Peristiwa ini juga terkait dengan sebab turunnya surah An-Nisa ayat 105, tambah dia. Dalam konflik Israel-Palestina, menurut dia, semua orang harus berpihak pada kemanusiaan. Kezaliman tidak boleh ditoleransi dalam kehidupan. Dia menjelaskan, semestinya bukan agama yang dijadikan sorotan dalam konteks tersebut, melainkan kemanusiaan yang harus diutamakan. Ibarat tindak terorisme yang kebetulan misalnya pelakunya seorang Muslim, itu bukan berarti agama Islam adalah agama yang bernuansa terorisme. Terorisme bisa disematkan kepada siapapun tanpa harus dilabeli kepada agama tertentu jika tindakannya memang bernuansa teror. Kekerasan atas nama agama adalah musuh bersama umat manusia. Demikian halnya dengan kezaliman dan kebiadaban tidak boleh dibela, tutur dia. Semoga dengan informasi yang saya bawakan di video kali ini, akan menambah wawasan kalian semua. Amin, ya Robbal Alamin.